Shalom, saudara-saudara, kita kembali bertemu di dalam firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami dapat kembali berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua dan biar Roh Kudus memimpin kami supaya kami dapat mengerti apa kehendak Tuhan. Dan sementara kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan memberkati kami. Urapi hamba-Mu supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan, tema firman Tuhan adalah menaklukkan pikiran kepada Kristus. Kita baca di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudaraku, hidup kita adalah perjuangan. Hidup kita adalah peperangan. Dan peperangan itu peperangan rohani, spiritual warfare. Dan lawan kita adalah iblis. Berlangsungnya peperangan itu terus menerus selama kita hidup. Sebab iblis menyerang kita untuk menjatuhkan kita, menghancurkan kita terus menerus. Saudaraku, ini adalah peperangan rohani. Dan medan peperangan itu adalah pikiran kita. Pikiran kita harus dijaga. Karena di dalam pikiran kita bisa lahir hal-hal yang baik. Bisa juga lahir hal-hal yang buruk. Hal-hal yang jahat. Penemuan-penemuan di dunia yang luar biasa, seperti sampai kepada teknologi-teknologi yang modern, itu lahir dari pikiran manusia. Sukses atau gagal itu juga lahir dari pikiran manusia. Sakit atau sehat itu juga karena pikiran manusia. Saudaraku, karena apa yang kita pikirkan itu akan menjadi apa yang kita yakini. Saudaraku, iblis mengincar pikiran kita. Kalau dia bisa menguasai pikiran kita, maka dia bisa menguasai kita. Mari kita lihat dulu perkataan Yesus di dalam Matius 12 ayat 34 dan 35. Matius 12 ayat 34 dan 35. Hai kamu keturunan ular bilodak, kata Yesus kepada orang Farisi. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Saudaraku, Tuhan itu berkata bahwa dari perbendaharaannya yang baik, berarti dari hatinya yang baik, dari cara berpikir dia yang baik, akan keluar hal-hal yang baik. Tetapi dari perbendaharaannya yang jahat, pikirannya yang jahat, akan keluar juga perbuatan perkataan yang jahat. Nah, saudaraku, sebab
itu hati-hati dengan perkataan kita. Perkataan kita itu datang dari pikiran kita. Itu sebabnya pikiran kita perlu dijaga. Nah, saudaraku, di dalam Markus 11 ayat 24 itu firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, asal kamu percaya bahwa kamu akan menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Saudaraku, berarti apa yang kita pikirkan itulah yang menjadi keyakinan kita dan itu akan menjadi kenyataannya. Apa yang kita doakan atau pikirkan bahwa kita seolah-olah sudah terima, itu akan menjadi kenyataan. Nah, saudaraku, di dalam Amsal 4 ayat 23, di dalam God News Bible, itu terjemahan yang lain, di dalam God News Bible dikatakan, be careful how you think. Your life is shaped by your thought. Dalam bahasa Indonesia, hati-hati dengan cara berpikirmu. Hidupmu dibentuk oleh pikiran-pikiranmu. Saudaraku, berarti bagaimana kita berpikir, itulah yang akan keluar tingkah laku kita. Pikiran kita itu memiliki kekuatan. Jadi kita harus berhati-hati dalam pikiran. Kalau orang mengatakan kita itu bodoh, maka kita akan berpikir bahwa ya saya bodoh. Maka apa yang dia pikirkan itu yang akan dia yakini di dalam hidupnya. Saudaraku, kita sering berpikir gagal, saya gagal. Maka apa yang kita pikirkan itu akan menjadi apa yang kita yakini. Maka terjadi perbuatan kita juga gagal. Nah, saudaraku, jadi pikiran akan menimbulkan keyakinan dan keyakinan itu akan terlihat dari perbuatan kita. Nah, saudaraku, di dalam ayat yang kita baca tadi, kita bisa lihat cara iblis bekerja. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5 tadi. Itu yang pertama adalah iblis membangun benteng-benteng di dalam pikiran kita. Benteng adalah sesuatu yang sifatnya melindungi, memagari, yang kokoh dan tidak ada yang dapat melewatinya karena itu benteng. Tidak ada yang dapat menerobos. Sehingga kalau benteng tidak dirobohkan, maka akan terjadi penghalang di dalam kerohanian kita. Nah, saudaraku, benteng itu adalah sebenarnya kebohongan iblis yang telah ditanamkan di dalam pikiran kita sehingga kita percaya. Contohnya adalah kita bisa yakini bahwa Tuhan tidak mengasihi saya. Ini satu kebohongan iblis. Tuhan tidak mau memberkati saya. Ini kebohongan iblis. Saudaraku, jadi iblis selalu menentang cara-cara Tuhan. Iblis selalu menanamkan di dalam pikiran kita hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan, iblis bilang boleh. Kalau Tuhan bilang bisa, iblis akan bilang tidak bisa. Nah, saudaraku, itu sebabnya dia bangun satu benteng-benteng pikiran-pemikiran yang salah di dalam hidup kita. Ada keinginan mata, ini dibangun oleh iblis. Ada keinginan daging, keangkuhan hidup. Saudaraku, benteng-benteng dan kubu-kubu ini harus diruntuhkan. Seperti tiba-tiba meyakini bahwa hidup ini kalau tidak ada uang tidak bisa hidup. Saudaraku, ini bertentangan dengan firman Tuhan. Ada yang mengatakan materialistis. Materi itu lebih penting dari apapun.
supaya orang bisa menghargai saya, supaya orang anggap saya, menghormati saya. Harus materi, itu harus banyak. Saudaraku, ada lagi seks yang iblis tanamkan sehingga menjadi gila terhadap seks. Ada lagi tentang kekuasaan, tidak mau mengampuni. Ini benteng-benteng yang ditaruh iblis di dalam pikiran kita. Itu yang pertama, iblis membangun benteng-benteng dalam pikiran kita. Benteng ini harus dirobohkan. Yang kedua, menurut di dalam ayat yang kita baca tadi, iblis menanam atau membangun siasatnya dalam pikiran kita. Saudaraku, pikiran manusia selalu cenderung kepada hal-hal yang negatif. Seperti mempersalahkan orang. Dan nanti saja kalau untuk berdoa, nanti masih ada waktu. Mengulur-ngulur waktu. Saudaraku, itu pikiran yang ditaruh, siasat yang ditaruh dalam pikiran kita. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam bahasa pengertiannya adalah berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi firman Tuhan berkata bahwa berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Jadi berarti cara berpikir kita harus kita rubah. Tuhan mau kita menghancurkan semua cara-cara yang telah ditanamkan oleh iblis. Tuhan izinkan persoalan-persoalan itu terjadi di dalam hidup kita supaya kita belajar untuk mengubah pikiran kita. Saudaraku, karena pikiran itu telah membuat satu keyakinan di dalam hidup kita. Kalau kita baca lagi tadi ayat tadi di dalam 2 Korintus 10 tadi, ayat 4b dan 5a, coba saya baca ulang. 2 Korintus 10 ayat 4b dan 5a. Karena senjata kami ialah perjuangan, bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudaraku, kami meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat. Kami menaklukkan, menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudaraku, bagaimana supaya kita dapat menaklukkan pikiran kita kepada Kristus? Yang pertama adalah kita harus beri makan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, karena firman Tuhanlah yang akan merobohkan, akan menghancurkan benteng-benteng. Saudaraku, ingat apa perkataan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan seperti pedang bermata dua yang akan memisahkan segala sesuatu, segala pikiran-pikiran, benteng-benteng, siasat-siasat dari iblis, semua akan dihancurkan oleh firman Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat 8, itu firman Tuhan berkata, Yosua 1 ayat 8, saya bacakan ayat biasa ini, saya bacakan. Yosua 1 ayat 8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu,
Ah, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku, dikatakan jangan lupa memperkatakan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Kenapa firman Tuhan harus direnungkan siang malam? Sebab firman Tuhan itu harus masuk sangat dalam ke dalam pikiran kita, ke dalam alam bawah sadar kita. Saudaraku, kalau sampai firman Tuhan masuk ke dalam alam sadar, alam bawah sadar, maka itu tidak akan pernah hilang daripada kita. Sehingga kalau ada sesuatu, ada peristiwa atau apapun juga, itu akan men-trigger firman Tuhan itu keluar. Dan kita teringat kepada firman Tuhan itu. Saudaraku, firman Tuhan berkata dalam Ulangan 6 kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, supaya mengajarkan kepada anak-anak berulang-ulang pada waktu mereka makan, pada waktu mereka mau tidur, pada waktu dalam perjalanan, pada waktu dimanapun berada. Saudaraku, kenapa berulang-ulang? Supaya firman Tuhan itu masuk ke dalam alam bawah sadar dan tinggal di dalam pikiran kita. Nah, saudaraku, itu sebabnya kita harus merenungkan firman Tuhan. Baca saja itu tidak cukup. Baca saja itu belum masuk sampai ke dalam alam bawah sadar atau unconscious. Tetapi harus berulang-ulang, direnungkan lagi sepanjang hari, direnungkan. Saudaraku, sebab firman Tuhan itu akan bekerja dalam kita. Saudaraku, kita tidak boleh mengisi pikiran kita dengan sampah. Sampah adalah hal-hal yang tidak berguna, yang sebetulnya harus kita buang. Saudaraku, apakah kita mau menyimpan sampah di rumah? Tentu kita buang, saudaraku. Dan hal-hal yang seperti sampah itu seperti sakit hati. Sakit hati karena ada orang yang menyakiti saya. Saudaraku, sakit hati harus dibuang sampah itu. Dan pikiran kita juga jangan mengisi pikiran kita dengan racun. Saudaraku, racun itu contohnya pornografi. Racun contohnya film-film kekerasan, pemerkosaan, seks di luar nikah. Semua hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan isi pikiran kita dengan hal-hal itu. Nah, saudaraku, kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Di dalam Mazmur 119 ayat 97 itu dikatakan bahwa aku merenungkan betapa ku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Saudaraku, berarti kemana kita pergi, kita harus merenungkan firman Tuhan yang kita baca. Kita renungkan lagi. Karena kita mau bahwa pikiran kita berubah. Saudaraku, kalau sampai pemikiran kita berubah, firman Tuhan berkata bahwa kita akan memiliki pikiran Kristus. Karena kita menaklukkannya kepada pemikiran Kristus. Yang kedua, bagaimana supaya menaklukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Yang kedua, membebaskan pikiran kita dari hal-hal yang menghancurkan rohani kita. Saudaraku, pikiran kita, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran sampah, pikiran-pikiran racun, itu telah menjadi tawanan dan telah terpenjara di dalam pemikiran kita. Jadi kita harus belajar
meruntuhkan benteng-benteng itu. Kita harus belajar menaklukkan pikiran-pikiran itu. Kita harus belajar mengendalikan pikiran-pikiran itu dan membuatnya patuh. Saudaraku, pikiran itu kalau dia muncul, itu prosesnya tidak langsung. Tetapi dia akan muncul dulu dalam pikiran. Karena pikiran adalah medan peperangan. Dia muncul dalam pikiran. Kemudian kalau kita biarkan pemikiran itu, kita tidak belajar menghancurkan benteng. Saudaraku, kalau pikiran itu muncul harusnya ditengking. Dalam nama Yesus, pikiran itu ditengking, diusir keluar dalam nama Yesus. Nah, mula-mula dia masuk dalam pikiran. Kemudian timbul keinginan. Keinginan untuk berbuat apa yang tadi pikiran itu sudah masuk. Saudaraku, dan mungkin pikiran itu memang sudah ada di dalam pikiran kita. Dia dibentengi. Ada benteng-benteng di sana. Lalu kalau kita punya keinginan lagi untuk itu, maka kita akan melakukan tindakan terjadi. Saudaraku, itu sebabnya mengapa kita bisa jatuh. Karena itu dimulai dari pikiran. Sebab itu belajar membebaskan pikiran kita yang menghancurkan rohani. Dengan kita sadar waktu dia datang, kita sadar itu dia. Kita harus usir dalam nama Yesus dan aku tidak mau itu. Saudaraku, yang kedua yaitu cara untuk membebaskan pikiran adalah dengan komitmen. Saudara harus buat satu komitmen bahwa saya tidak akan melakukannya lagi. Saya tidak akan melakukannya lagi. Lalu kita pegang komitmen itu. Nah, saudaraku, saya ingin baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudaraku, di sini kita lihat bahwa itu ada keinginan orang itu yang timbul. Tetapi sebelum keinginan itu ada di pikiran dulu. Ada di pikiran. Sebab itu waktu dia muncul di pikiran, kenalilah itu. Dan usahakan untuk membebaskan pikiran itu. Saudaraku, tengking dalam nama Yesus. Saudaraku, kita harus bisa berkata tidak kepada pemikiran yang muncul itu. Kita harus buat komitmen bahwa saya tidak akan melakukannya. Kalau kita buat satu komitmen, kita teringat pada komitmen kita. Saudaraku, yang ketiga, bagaimana supaya kita menaklukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Saudaraku, fokuskan pikiran kita pada hal-hal yang benar. Saudaraku, dikatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Bahwa jikalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Saudaraku, sehingga kalau ada perkara-perkara yang jahat itu muncul, kita harus kenali dan kita menaklukkannya. Mengatakan tidak pada pikiran itu. Dan mengatakan bahwa saya sudah berkomitmen bahwa saya tidak akan melakukan. Saudaraku, sekali lagi saya ingin ulangi Amsal 4:23 tadi di dalam Good News Bible. Dikatakan hati-hati dengan cara berpikirmu. Hidupmu dibentuk oleh pikiran-pikiranmu. Saudaraku, dan kalau kita lihat
kita bisa memilih pikiran apa yang akan kita pikirkan. Kita memilih. Kita harus menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Di mana kita bisa tahu pikiran Kristus? Di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus baca firman Tuhan dan renungkan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Renungkan berulang-ulang. Itu firman Tuhan berkata demikian. Sehingga itu bisa dikatakan firman menjadi daging. Maksudnya dia masuk ke dalam unconscious. Dia masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Sehingga firman itu diam di sana. Saudaraku, kalau firman itu seperti pedang bermata dua, apakah benteng-benteng itu bisa tetap ada kalau firman itu ada di dalam hati kita? Jadi kita harus menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus, yaitu melalui firman Tuhan. Saudaraku, di dalam 1 Korintus 2 ayat 16 itu, firman Tuhan, Rasul Paulus berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Saudaraku, bisakah kita berkata demikian? Kalau kita masih ada pikiran-pikiran yang aneh-aneh, pikiran-pikiran yang sampah, pikiran-pikiran racun di dalam kita, bisakah kita katakan kami memiliki pikiran Kristus? Tidak mungkin. Sebab itu mari kita mulai lakukan proses ini, yaitu membebaskan pikiran kita daripada pikiran-pikiran yang menghancurkan firman rohani kita. Dan saudaraku, mari kita punya target memiliki pikiran Kristus. Saudaraku, cara-caranya adalah banyak renungkan firman Tuhan. Berulang-ulang supaya itu masuk, tertanam di dalam. Banyak menyembah Tuhan dan hidup dalam kekudusan. Berkata tidak pada hal-hal yang negatif, pikiran-pikiran yang jahat. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh melihat diri kami sendiri. Tuhan, ajarlah kami supaya kami bisa menangkap setiap kali ada pikiran-pikiran yang ditanamkan oleh iblis, siasat iblis. Kami bisa menangkapnya dan menyadarinya sehingga kami dapat bertindak untuk menghancurkan benteng-benteng si iblis, untuk menghancurkan, menawan semua siasat-siasat iblis, pikiran-pikiran yang jahat itu, sehingga kami menaklukkannya kepada pikiran Kristus. Ajar kami Tuhan, kami rindu memiliki pikiran Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, selamatkan bangsa kami. Kami berdoa untuk Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, kepada presiden, untuk menangani segala sesuatu, menangani COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, peliharalah Indonesia dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa perlindungan Tuhan ada di atas kami semua. Dan Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati di mana saja mereka berada. Kalau mereka berseru kepadamu dalam kesusahan, dalam persoalan yang mereka hadapi, Tuhan, biar Engkau hadir dan Engkau menjawab setiap persoalan. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun berdiri dan siapkan hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu.
dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.